warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya peserta TLC 2025 di SD Muhammadiyah Manyar. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya bisa belajar bersama-sama dalam kegiatan TLC ini untuk melakukan merencanakan untuk lesson design dan sekaligus nanti bisa melakukan open class yang nantinya akan dibuka sama Ustazah Ati untuk tanggal 22 April. Nah, agar di hari ini kita efektif, karena hari ini nanti kita tidak hanya sekedar duduk, nanti kita pun juga akan merancang sesuatu yang mana sesuatu itu nanti bisa kita aplikasikan saat open class, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya ketika kita melaksanakan open class tahu tahap-tahapan apa saja nanti yang dilakukan oleh Bu Akti. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan observasi kepada siswa yang sudah dibagi nanti sama teman-teman untuk melakukan observasinya, dan insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Akti. Dan tadi disampaikan oleh Bu Vita selaku moderator dari kegiatan ini, bahasanya untuk kegiatan ini kita sama-sama, bukan berarti kami yang lebih jago gitu ya, bukan berarti kami mampu untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tidak, karena kami semuanya pada dasarnya sama-sama belajar seperti itu. Jadi nanti kalau ada hal-hal saat kita melakukan lesson design, monggo ditanyakan aktif, karena lesson design ini nanti buat bekal kita secara bersama-sama untuk melakukan observasi. Nah, untuk kelas kita itu kita beri namakan kelas TLC 1 seperti itu. Kami di grup itu juga nyampaikan kelas TLC 1, betul nggih? Nah, mohon maaf kalau misalkan saya belum memasukkan grup, terus kemudian ada yang kancerit, mohon untuk dimaklumi. Awal-awal itu sudah kami masukkan, ternyata kok pakai persetujuan dulu seperti itu. Tapi ada yang kancerit lah itu, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu semuanya. Dimaafkan, sama. Oh iya, saya, Saudara Andi, Saudara Riri juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon daftarkan ini langkah yang tepat, karena juga sama-sama, karena nanti di tahun ajaran baru itu ya pastinya akan digulirkan kurikulum kurikulum baru, yang mana di kurikulum itu dengan melakukan pendekatan deep learning alias pembelajaran mendalam. Nah, kalau saya baca di referensi yang sudah di-share sama Bapak Menteri dan timnya, ternyata di pembelajaran mendalam ini kan ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui bersama. Salah satu prinsipnya adalah berkesadaran, terus kemudian bermakna, terus kemudian yang berikutnya adalah menggembirakan. Berarti belajar itu kan kudu gembira. Ternyata kalau kita belajar gak gembira, anak-anak itu pasti ya wis apalagi kalau pelajaran Mata. Kita itu saya sendiri pun juga kadang yang dinyanyikan gitu. Matematika ilmu yang mematikan. Kami belajar matematika ilmu yang menyenangkan. Dan dengan pembelajaran mendalam ini, yuk kita sama-sama punya misi bersama, bahasanya matematika ilmu yang menyenangkan, mengikuti prinsip itu tadi yang menggembirakan. Kalau mendalam itu juga kan ada ini ya Bapak Ibu, pengalaman belajar. Pengalaman belajar di mana itu kalau dilihat di panduannya itu pengalaman belajar itu kan ada 3, yang mana di sini kan ada memahami, terus mengaplikasikan dan merefleksikan di situ. Nah, dari 3 ini itu nanti harapannya kita tuangkan dalam lesson desainnya ini tadi. Nah, dan perlu kami sampaikan juga untuk kelas ini itu memang nanti bisa ada Ati ini yang jelaskan. Kelas ini spesial. Spesialnya ini apa? Pakai telur. Pakai telur.
telurnya ini nggak telur satu, telur dua, telur tiga, kayak gitu. Banyak Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena kita di kelas matematika ini itu satu ya pakai pendekatan mendalam, deep learning, dihubungkan dengan STEAM juga, dihubungkan dengan lesson study. Nah, lesson study itu seperti apa? Ini nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Adi. Keterhubungannya yang mana? Tapi tetap kami tidak meninggalkan esensi dari deep learning alias pembelajaran mendalam seperti itu. Sehingga nanti akan ada bagian-bagian mana ya yang masuk di kegiatan apa itu namanya pembelajaran mendalam itu yang mana, terus yang STEAM-nya itu nanti bagiannya seperti apa, dan insya Allah saya Ati selaku moderator di kelas ini nanti akan menjelaskan itu. Nah di sini untuk yang pembelajaran mendalam kalau kita baca di referensi yang sudah di-share itu kan menggunakan solo taksonomi. Nah, solo taksonomi itu apa meneh yo? Saya juga baru tahunya solo apa itu ya? Solo Serabi Solo. Sosis Solo, Serabi Solo, kayak gitu. Nah, ternyata solo taksonomi ini kan kerangka untuk mengukur bagaimana apa ya pemahaman siswa. Jadi kita tadi menggunakan deep learning. Saat menggunakan deep learning ini tadi kerangka untuk memahami pembelajaran siswa itu seperti apa ya, kayak gitu. Makanya pakai solo taksonomi. Nah, solo taksonomi kalau kita pelajari di situ kan ada beberapa tahapan. Ada prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan standar abstrak. Nah, di situ kita harus mengikuti rules-nya itu. Nah, dari rules-nya itu nanti Ustazah Ati juga akan menyuguhkan punya approach lagi yang namanya approach apa tadi? Design thinking, dan juga ada tahapan lain. Nanti ada cross check-nya, ada irisannya, yang mana itu? Nah, nanti Bapak Ibu kami berharap aktif dan ngasih masukan semuanya. Terus kemudian kita nanti desain sama-sama di sini. Dan nanti mungkin dari beberapa tiga Bapak Ibu nanti bisa mewakili untuk kelas matematika 1 untuk presentasi di aula. Presentasi di aula. Ayo Ustaz, 1, 2, 3. Satu. Bisa, pasti bisa. Ternyata. Terima kasih Ustaz Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di sini ya. Hari ini kita pertemuan yang pertama di tanggal 17 ini kita akan mendesain kanvas yang masih kosong ini. Nanti kita desain bersama-sama untuk lesson desainnya. Nanti harapannya Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kami untuk ini kita coret-coret bersama gitu. Nanti yang membantu menulis sementara mungkin Ustazah Rere di samping diri saya ini. Kami di tim matematika SDMM itu Bapak Ibu ada 8. Seperti yang tadi maju lagu jumbo itu ya. Itu ada 8 karena matematika ada Mat 1 dan Mat 2. Itu maka kami bagi menjadi 2. Mat 1 ada 4. Ustadz Sada, Ustadz Rudi, Ustazah Prima, Ustazah Rere dan saya. Kemudian di Mat 2 guru buka kelasnya Ustadz Ilham, di sana dibantu Ustazah Vita, Ustazah Vida dan Ustazah Dia. Jadi kami bagi 2 kelas gitu. Bapak Ibu, waktu kita di sini nanti 90 menit gitu. Berarti kalau di pukul 2 selesai pukul 3:30. Setelah itu kita ke aula, nanti ada presentasi dari Mat 1. Kami harapkan ada 3 perwakilan dari Bapak Ibu nanti yang membantu mempresentasikan lesson design yang nanti kita buat bersama di sini kepada semua peserta TLC hari ini. Gitu. Kemudian lesson design yang kita buat nanti di sini itu saya pakai untuk nanti saya buka kelas. Buka kelasnya di tanggal 22. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu yang sudah mendesain bersama di sini di tanggal 22 itu ikut hadir untuk mengobservasi bagaimana siswa itu belajar di kelas
buka kelas saya gitu. Dengan saya mengajar menggunakan lesson design yang kita buat bersama di siang hari ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita mulai Bapak Ibu ya, biar efektivitas waktunya. Lembar kanvas ini, manila ini nanti kita bagi menjadi beberapa kolom, gitu Bapak Ibu. Kolomnya itu nanti kita bagi menjadi 4. Satu yang ini mungkin agak sedikit, jangan lebar-lebar saudara-saudara, karena ini nanti berisi identitas lesson design-nya, gitu. Identitas lesson design-nya. Kemudian yang kedua, ini juga nanti jangan terlalu lebar karena ini di kolom kedua kita gunakan untuk kegiatan pembuka, gitu ya, pendahuluan. Kemudian ini agak lebar karena ini kegiatan intinya mungkin sampai sekian. Nah, terus kemudian yang di sini adalah berarti kalau ada pendahuluan, inti berarti penutup, gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Bapak Ibu, ini nanti di kelas yang saya buka kelas nanti, itu nanti saya buka kelasnya di kelas 6 gitu. Jadi nanti ketika saya mengajar di tanggal 22, Bapak Ibu semua itu ikut di dalam kelas saya. Terus kami bagikan lembar observasi di situ. Nanti Bapak Ibu satu guru itu untuk mengobservasi satu siswa gitu. Satu guru mengobservasi satu siswa. Jadi nanti anak-anak sudah memakai nama punggung di belakang, Bapak Ibu hanya mengobservasi siswa tersebut, jangan mengobservasi siswa yang lain. Karena di situ misalkan Bu Maulvi mengobservasi Gusti, berarti Bu Maulvi hanya mengobservasi Ananda Gusti saja. Nanti apa-apa yang Gusti laksanakan selama proses pembelajaran minta tolong dituliskan di situ. Nanti kita kan ada refleksi setelah buka kelas. Oke, kita masuk ke sini. Bapak Ibu gini, seperti yang disampaikan Ustaz Rudi tadi, bahwa di kelas saya itu kompleks nanti. Kompleksnya tidak satu telur, karena saya nanti menggunakan STEM. STEM itu apa Bapak Ibu? Berarti Science, Teknologi, Engineering, Art, STEM Ustaz. Art masuk, kemudian M-nya Mathematics gitu. Jadi nanti menggunakan STEM dari beberapa disiplin ilmu gitu. Di flyer saya judulnya apa Bapak Ibu? Di flyer Math 1 judulnya apa Bapak Ibu? Di Math Thinking for Critical Thinking. Jadi strategi pembelajaran yang nanti kita buat bersama-sama di sini itu adalah strategi design thinking, yang nanti mata pelajarannya itu dari multidisiplin ilmu, termasuk di dalamnya matematika. Gitu. Oke, Bapak Ibu, di design thinking itu harapannya nanti selama buka kelas kami akan menggali critical thinking anak-anak. Makanya judulnya kami beri Design Thinking for Critical Thinking. Harapannya nanti itu anak-anak bisa berpikir kritis selama proses pembelajaran di sana. Makanya kita kemas untuk lesson design hari ini itu kita buat yang semenarik mungkin gitu. Terus kemudian karena kami menggunakan strategi design thinking, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa design thinking itu terdiri juga dari beberapa tahapan. Itu ya Bapak Ibu. Tahapan design thinking yang pertama itu adalah tahapan empathize. Empathize itu apa Bapak Ibu? Empati. Jadi empati ini adalah kami harapkan anak-anak dapat memahami apa Bapak Ibu? Memahami masalah. Jadi dari empathize tahapan yang pertama itu anak-anak dapat memahami masalah dari strategi design thinking. Kalau empathize kami tarik ke Solo taksonomi. Nah, kalau anak-anak memahami masalah ini, kalau di Solo taksonomi masuk pada tahapan prastruktural, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami masukkan di sini prastruktural. Kemudian yang tahapan kedua, setelah anak-anak itu kami keluarkan empatinya,
Jadi belajar itu kan tidak hanya anak-anak itu mengerjakan soal sudah selesai, tapi diminta anak-anak itu belajar untuk sampai mendalam, sampai memahami empati seseorang, sampai memahami masalah, sampai seperti itu. Itu di tahapan yang pertama di desain thinking tadi apa Bapak Ibu? Empathize atau memahami masalah. Di tahapan setelah empathize kita sudah menggali anak-anak untuk bisa berempati terhadap lingkungan atau terhadap sesama atau terhadap materi apa yang dia pelajari saat itu. Tahapan yang kedua adalah define. Define ini artinya adalah merumuskan masalah. Gitu. Define ini kalau kami tarik ke Solo Taksonomi itu ada di tahapan setelah prastruktural. Berarti tahapan apa Bapak Ibu? Di uni, ya kan? Di uni struktural. Di uni struktural. Thinking. Nah, pada desain thinking itu Bapak Ibu yang tahapan pertama adalah tadi empathize. Nah, empathize ini itu kalau di Solo Taksonomi ini apa tadi artinya Bapak Ibu? Memahami masalah. Jadi anak-anak itu sampai kita kaitkan, kita gali rasa empati mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Itu. Kemudian empathize ini kalau di Solo taksonominya itu sama dengan di tahapan prastruktural. Nah ini, empathize itu sama dengan tahapan prastruktural. Ini desain thinking tahapan yang pertama. Jadi dari sini kita nanti juga akan meminta siswa untuk bisa banyak berpikir, sehingga nanti akhirnya harapannya anak-anak itu muncul bernalar kritisnya. Gitu. Kemudian yang kedua tahapannya adalah di tahapan define. Define ini sama artinya dengan merumuskan masalah. Pada tahapan define, kalau di Solo taksonomi itu ada di tahapan uni struktural. Nah ini. Kemudian setelah anak-anak itu bisa merumuskan dari masalah, memahami apa masalahnya, kemudian dari masalah itu dia bisa merumuskan sampai pada dia itu bisa menganalisa tentang sumber daya alamnya, sumber daya yang dimiliki dia, yang dimiliki lingkungannya, yang dimiliki sekolah, sampai dia bisa menganalisis tantangannya, itu masuk di sini. Dia merumuskan masalahnya ini. Kemudian tahapan design thinking yang ketiga adalah di tahapan ideate. Ideate itu adalah memiliki ide-ide. Nah, anak-anak akhirnya nanti akan muncul ide-ide, ya. Anak-anak itu memiliki ide-ide, memiliki banyak ide. Yang pada tahapan Solo taksonomi masuk pada tahapan setelah uni multi struktural. Kemudian setelah anak-anak itu beride, masalahnya ini, nanti aku punya ide, idenya gimana kalau seperti ini? Ada yang punya ide lagi. Tapi harapannya ide itu yang bisa dilaksanakan oleh mereka. Terkait tadi tantangan dan sumber daya yang dimiliki. Oh, aku punya kemampuan seperti ini, tapi aku nggak bisa seperti ini, berarti aku harus beride seperti apa? Itu harapannya seperti itu. Kemudian yang keempat, tahapan di design thinking adalah prototype. Nah, prototype. Oh iya, prototype. Ada prima bisa pinjam penghapus di kelas itu. Oh iya, di kelas itu aja ada. Sudah diharapkan bisa menghasilkan purwarupa. Nah, purwarupa itu artinya lainnya itu adalah karya, ya. Sudah menghasilkan karya, karena di STEM itu kan nanti anak-anak bisa mengkaitkan dengan engineering, bisa dengan teknologinya, matematika dikaitkan dengan teknologi, IPA dikaitkan dengan engineering,
bisa jadi Al-Islam dikaitkan dengan teknologi juga atau engineering. Nah, akhirnya mereka akan menghasilkan karya. Di tahapan ini, ketika di Solo taksonomi itu masuk di tahapan relasional. Sudah mengait-ngaitkan. Relasional kan sudah mengait-ngaitkan satu dengan yang lainnya. Oh, matematika dikaitkan dengan engineering. Oh, matematika dikaitkan dengan teknologi TIK. Oh, Al-Islam dikaitkan dengan matematikanya juga menghitung, kemudian menghitungnya ini menggunakan teknologi dan seterusnya. Nah, ini anak-anak menghasilkan karya dengan mengait-ngaitkan tadi dari berbagai disiplin ilmu. Setelah anak-anak itu menghasilkan karya, karyanya itu selayaknya untuk diapakan Bapak Ibu? Sebelum presentasi dia harus tes dulu, ya kan? Oh, alat yang tak buat ini kira-kira bisa berjalan dengan sempurna nggak sebelum tak presentasikan nanti? Lah, ada tahapan yang namanya tahapan tes. Nah, tahapan tes ini itu berarti uji dari alat yang dia sudah hasilkan tadi. Di tahapan tes ini masuk juga pada tahapan relasional. Kalau di Solo taksonomi, ya, di Solo taksonomi masuk di relasional. Dan tadi setelah tes berarti apa? Present. Di tahapan yang terakhir adalah perlu ada presentasi. Presentasi berarti dia sudah masuk tahapan yang paling tinggi, yakni tahapan di Solo taksonomi adalah extended abstrak atau berpikir yang mendalam, berpikir abstrak yang mendalam. Sampai dia itu sampai seperti ini. Inovasinya alatku ini kemudian tahun depan akan aku inovasi seperti apa lagi ya? Oh, kalau sekarang hanya bisa aku pencet dari tempat yang dekat, inovasinya bisa jadi mereka berpikir seperti itu. Tahun depan alat ini akan aku kreasi lagi, aku mencetnya dari tempat yang jauh, alat ini bisa keluar, bisa jadi seperti itu. Sampai dia berpikir mendalam itu di extended abstract. Nah, di sini. Nah, ini Bapak Ibu yang kami inginkan nanti ketika kita membuat lesson design yang nanti akan saya open class kan tanggal 22, ada semua tahapan ini. Tapi tahapan ini tidak mungkin saya mengajar hanya dalam waktu 4 JP, gitu kan? Besok kan saat saya open class kan hanya 4 JP di jam 1, 2, 3, 4 saja. Di sini tahapan yang dalam satu topik ini mulai dari menggali empatinya anak-anak sampai anak-anak menghasilkan karya, sampai anak-anak itu bisa presentasi hasil karyanya dan berinovasi hasil karyanya itu untuk tahun-tahun selanjutnya. Itu tidak mungkin kita menempuh hanya waktu 4 JP. Jadi di sini saya tuliskan bahwa nanti kami membuat lesson design ini, semua tahapan ini kita masukkan di sini. Namun ini Bapak Ibu itu tidak cukup untuk waktu 4 JP saja. Bisa jadi 4 JP itu nanti hanya pada tahapan ini dan ini saja. Ini Bapak Ibu itu nanti bisa jadi banyak JP yang dibutuhkan. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang dikonfirmasi? Menyampaikan bahwa tidak dari satu disiplin ilmu matematika saja. Karena menggunakan STEM, maka mata pelajaran yang terkait di sini saya tulis semua. Mata pelajaran yang terkait di sini itu ada IPAS, matematika, TIK, bahasa Indonesia, pendidikan agama Islam, bahasa Inggris, PLH, seni rupa. Semua masuk di sini mata pelajarannya. Loh, cek agen nih. Berarti cara ngaturnya ya apa? Cara ngaturnya itu nanti tiap-tiap jam pada jadwal itu saya ambil Bapak Ibu. IPAS dalam hari ini itu ada berapa JP misalkan? Hari ini 2 JP. Berarti saat pembelajaran IPAS di 2 JP itu saya mengajarkan STEM ke anak-anak dengan design thinking.
yang ada kaitannya dengan semuanya tadi. Saat matematika saya masukkan STEM juga. Saat PAI saya pembelajaran STEM juga. Jadi terus misalkan ada KMD, di hari ini ada KMD ke Muhammadiyah. Ke Muhammadiyah masuk sini enggak Bapak Ibu? Enggak, berarti tetap mata pelajaran yang tidak berkaitan dengan STEM. Nah, masih berjalan seperti biasa. Bahasa Indonesia, oh bahasa Indonesia ada. Berarti pembelajaran STEM yang tadi terdiri dari multidisiplin ilmu. Nah, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mata pelajarannya kami masukkan di sini. Kemudian Bapak Ibu, di sini yang mata pelajaran ini tidak semuanya itu dominan. Mata pelajaran yang ditulis di sini, yang dominan itu dua. Yang dominan itu dua. Apa yang dominan? Di sini yang dominan adalah IPAS dan TIK. IPAS dan TIK Bapak Ibu. Loh Ustazah Ati kok kita masuk kelas matematika, tapi di sini nggak ada matematika yang dominan? Ada pertanyaan seperti itu nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, karena kami judulnya itu adalah Design Thinking for Critical Thinking. Jadi di sini nanti dibuka kelas saya yang saya ajarkan ke anak-anak itu pada tahapan ini. Yang Bapak Ibu nanti akan ikut. Nah, di tahapan 2 ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana anak-anak belajar saat anak-anak itu merumuskan masalah, saat anak-anak itu memiliki ide-ide. Kapan saya mengajarkan anak-anak di empathize, berarti mengajarkannya di kapan Bapak Ibu? Sebelum ini, itu sudah saya laksanakan di kelas saya. Jadi nanti ketika tanggal 22, Bapak Ibu tinggal melihat bagaimana anak-anak pada proses ini. Gitu. Terus kapan matematikanya Ustazah Ati? Ada. Matematikanya nanti di tahapan prototype. Matematikanya ada di tahapan prototype. Tapi di sini kita belajar untuk bagaimana kita mendesain pembelajaran dengan menggunakan design thinking ini. Gitu. Sampai sini Bapak Ibu ada yang dikonfirmasi? Oke, lanjut. Kenapa ada yang dominan? Ya, yang dominan itu IPAS dengan TIK karena TP-nya itu saling berkait. Oke, TP-nya IPAS di kelas 6 itu adalah mengetahui cara menjaga keberlanjutan alam di lingkungan sekolah. Apa Bapak Ibu tadi? Mengetahui cara mengatasi keberlanjutan menjaga alam di lingkungan sekolah. Berarti skupnya nanti anak-anak menjaganya di mana? Di lingkungan sekolah saja. Kemudian karena kita adalah menggunakan STEM yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu, di situ ada teknologi informasi, maka di anak-anak TIK itu anak-anak sudah diajarkan coding di sini. Nah, diajarkan coding. Codingnya nanti TPK itu tujuan pembelajaran khusus. Kalau di STEM itu ada TP sendiri. TP itu berarti TP tiap-tiap hafal. Jadi matematika TP-nya pas ini itu adalah debit. Karena nanti anak-anak itu mengukur debit airnya. Kemudian TP-nya TIK itu ada sendiri. TP-nya IPA itu ada keberlanjutan menjaga alamnya. Namun karena di sini yang dominan itu dual mapel ini nanti, maka di sini ada saya tuliskan TPK khusus. TPK itu tujuan pembelajaran khusus, gitu. Tujuan pembelajaran khususnya mengetahui cara mengatasi keberlanjutan menjaga alam di lingkungan sekolah. TPK atau tujuan pembelajaran khusus TIK-nya anak-anak tadi sudah diajarkan coding, maka kami kaitkan, yakni memanfaatkan keterampilan coding sederhana untuk upaya mengatasi keberlanjutan menjaga alam di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira dari sini Bapak Ibu bisa berpikir nggak nanti anak-anak itu akan berbuat seperti apa? Yang kedua Bapak Ibu, kami sudah membuat jumlah jamnya itu pada modul pembelajaran. Jumlah jamnya itu mulai dari tahapan empathize sampai anak-anak itu mempresentasikan ke
depan semua temennya, bahkan ke adik-adik kelasnya mungkin nanti, itu adalah 52 JP. Itu 52 JP kalau saya hitung itu sekitar 2 minggu, 2 pekan. Karena tadi terdiri dari banyak disiplin ilmu. Mulai tahapan ini, jadi itu sangat mendalam sekali Bapak Ibu. Sedalam apa? Di kegiatan nanti yang saya buka kelas itu di tahapan define dan ideate. Berarti tahapan empathize ini saya letakkan pada pendahuluan di lesson design. Gitu. Berarti di pendahuluan, sadari ditulis di sini. Berarti di sini di pendahuluan adalah empathize. Atau di tahapan solo taksonominya dibuka kurung prastruktural. Kalau di PM pembelajaran mendalam itu dibagi 3 Bapak Ibu. Apa aja ya Bapak Ibu? Yang pertama memahami. Yang kedua aplikasi, mengaplikasikan. Yang ketiga di pembelajaran mendalam merefleksi. Pada design thinking dan solo taksonomi, tahapan prastruktural itu belum masuk di memahami, dia masih ada di sini. Dia belum masuk di memahami. Jadi di prastruktural atau empathize itu belum, pada pembelajaran mendalam itu belum masuk di tahapan memahami. Yang masuk di tahapan memahami itu apa Bapak Ibu? Uni sama multi. Berarti kalau di design thinking berarti yang masuk apa? Define dan idea, ya. Kasihkan itu masuk pada tahapan relasional. Terus kalau merefleksikan itu masuk di tahapan extended abstract. Kalau dulu kita kuliah ya Bapak Ibu ada taksonomi belum. Kalau taksonomi belum itu ini sudah menciptakan. Itu anak-anak kan sudah menciptakan itu di C berapa itu ya. Nah sebenarnya kan berasal dari sana. Di Solo di taksonomi belum. Kemudian sekarang ada Solo. Solo itu kan tahapan ya. Solo itu kan singkatan Bapak Ibu ya. Singkatan dari S-nya apa itu? Pokoknya struktur observer. Lah itu tahapan dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu berarti kita di tahapan empathize. Empathize itu berarti anak-anak memahami masalah yang ada hubungannya dengan TP yang ada di sini. TP-nya itu adalah di sini di mana anak-anak itu bisa mengetahui cara mengatasi keberlanjutan menjaga alam di lingkungan sekolah. Berarti kira-kira empati apa yang kita akan ungkap dari anak-anak untuk menjaga alam. Ini Bapak Ibu ceritanya. Kita gugah empatinya anak-anak itu di sini. Biar anak-anak itu tidak hanya belajar menjaga alam itu merawat tanaman, kemudian membuang sampah pada tempatnya, terus apalagi mendaur ulang sampah, 5R ya untuk sampah dan tidak hanya bisa seperti itu. Tapi anak-anak itu tahu dan bisa memunculkan rasa empatinya dia. Kalau TP-nya seperti ini, kami itu gini Bapak Ibu. Anak-anak itu kami kan punya Pak Gon. Nah, Pak Gonnya kami itu namanya Pak Haryanto. Nah, Pak Gonnya kami itu ada satu. Pak Gonnya itu adalah yang mengurusi taman di sekolah. Taman kami itu ada di halaman sekolah yang tidak terlalu luas ya Bapak Ibu, tapi tempatnya itu cukup seluas halaman sekolah kami. Itu ada sekitar 6 taman yang kecil-kecil itu yang di depan-depan kelas itu. Kemudian ada di belakang sekolah. Kemudian ada di lantai-lantai pakai jebor. Kalau misalkan digantung-gantung tuh dia pakai jebor untuk menyiram tanaman dan dia kerjakan sendiri. Kira-kira kita akan menumbuhkan rasa empatinya anak-anak kepada Pak Bon itu dengan seperti apa Bapak Ibu? Ada yang mau beride? Di tahapan empathize dulu.
Kan mungkin ustadz dijadwalkan atau anak-anak lah, itu nanti di tahapan selanjutnya. Kira-kira berarti anak-anak itu seperti apa Bapak Ibu? menyiram bumbunya. Untuk menumbuhkan rasa empatinya anak-anak dulu terhadap apa yang sudah dilaksanakan Pak Bon di sekolah ketika menyiram tanaman. Bisa jadi mungkin yang pertama anak-anak ada yang berhadapan langsung di halamannya diundang ke kelas. Oh iya, diundang ke kelas dengan Pak Bon diundang di kelas, kemudian Pak Bon diminta menceritakan profesi. Tugasnya apa saja, siap. Terus ada lagi berarti di tahapan empathize ini kita tuliskan apa Bapak Ibu? Guru tamu. Oh iya bisa. Guru tamu mendatangkan Pak Bon ke kelas. Kan bisa jadi gini, ketika Pak Bon itu menyiram tanaman di halaman atau di ini, anak-anak mungkin saatnya belum datang pagi atau saat anak-anak sudah pulang. Lah jadi anak-anak kan hanya melihat itu hanya mungkin sekedar dia lihat aja, oh Pak Bon itu lagi nyiram tanaman, tapi nggak tahu kalau Pak Bon itu nyiram tanamannya itu dengan energi yang cukup besar gitu ya. Nah seperti itu. Gimana kalau gini Bapak Ibu, tadi bisa juga kita undang, tapi kita lihatkan dulu videonya. Ya, berarti Pak Bon itu mulai ngambil selang, ya, ngambil selang itu. Kemudian mengolok selangnya, kemudian nyiram-nyiram tanaman, kemudian ambil jebor. Kalau di atas kan nggak mungkin pakai selang ya Bapak Ibu ya, mungkin pakai jebor, ngisi lagi jebornya habis, kemudian ulang lagi. Berarti ketika anak-anak belum tahu itu, kita harus menyuguhkan video dulu saat Pak Bon itu berkegiatan. Nah kita tulis berarti guru. Tetap ya Bapak Ibu, kalau pembukaan itu guru membuka kelas dengan mengucapkan salam. Kalau itu absen siswa. Biasa ya, kita tuliskan sama ada guru mengecek kesiapan siswa, guru mengingatkan keyakinan kelas, itu. Terus tadi, berarti guru memutarkan. Guru apa? Memutarkan. Sebelum kesini Ustazah Rere, sebelum Memutarkan. kesini itu di sini anak-anak ada emotikonnya dulu. Kalau di lesson design itu, kalau di sini kita buat emotikon. Emotikonnya anak-anak belum belajar itu biasa emotikonnya apa? Sedih gitu ya. Sedih karena dia belum belajar. Kita ini dulu. Oke. Berarti guru memutarkan video ketika Pak Bon beraktivitas merawat tanaman. Merawat itu bisa jadi menyiram, menyiami, ditayangkan. Jadi di awal itu di tahapan empathize kita tayangkan videonya Pak Haryanto. Oh seperti itu ya. Bisa jadi kan dalam hatinya mereka kan dia mulai mengolok selang, kemudian menyiram dari taman satu ke taman yang lain. Kemudian kalau dari sana selangnya belum cukup, dia harus memindah selangnya lagi dan seterusnya. Nah itu kita putarkan videonya. Setelah kita putar videonya, berarti tadi yang Ibu mengundang. Mengundang itu berarti ketika ditanya ada apa itu? Ada proses tanya jawab. Ada proses tanya jawab. Sebelum anak-anak tanya jawab, berarti anak-anak harus siap apa dulu? Pertanyaan. Nah, karena nanti anak-anak itu kami bagi dalam kelompok-kelompok, maka setiap kelompok supaya efektif waktunya 4 JP, kami minta setiap kelompok membuat 2 pertanyaan yang berbeda. Nanti di kelas saya ada 5 kelompok, Bapak Ibu. Berarti ada berapa pertanyaan? 10. Gitu. Guru kemungkinan nanti kelompok yang lain kan menulis pertanyaan yang sama. Saya buat gini Bapak Ibu nanti kemarin gini. Yang sudah membuat pertanyaan, kelompok yang sudah membuat pertanyaan raise hand. Coba dibacakan pertanyaannya. Kelompok lain, kalau ada pertanyaan yang sama dengan kelompok A, maka wajib mengganti pertanyaan tersebut. Itu sudah saya siapkan worksheetnya, worksheet RKPD. Jadi semuanya harus menulis pertanyaannya di situ. Baik itu pertanyaan dari kelompok lain maupun pertanyaan dari kelompoknya sendiri. Jadi nanti di situ ada 10 pertanyaan. Nah, gitu. Kemudian setelah menyusun pertanyaan, berarti
kita lebih efektif mana Bapak Ibu? Pak Bon kita datangkan ke kelas atau anak-anak kita datangkan ke tempat Pak Bon bekerja? Nah, lebih akan lebih tahu ya, mendalam ya. Oh, gitu. Berarti kita ajak anak-anak turun ke bawah. Nah, berarti langsung saudara di sini. Guru meminta siswa untuk apa Bapak Ibu? Melihat langsung, mengamati secara langsung. Oke, mengamati wawancara dan mengamati wawancara kepada Pak Bonnya ya. Ada yang bertanya gini, Pak Haryanto ada saya tuh gini, anak-anak ada yang sudah kenal sama bapak yang ada di samping saya, ada yang sudah kenal, ada yang mungkin waktu parkir sepeda ya udah ada Pak Bon dilewati gitu aja, kadang anak-anak cuek gitu ya. Udah kenal belum? Ya udah. Sekarang Pak Bon mau kenalan dulu. Lah Pak Bon itu kenalan. Kemudian anak-anak tadi kan sudah membuat pertanyaan. Silakan dari perwakilan kelompok, tapi kelompok yang lain tetap ada di situ. Dari setiap kelompok silakan bertanya. Nah, pertanyaannya itu kemarin ada yang gini Bapak Ibu, macam-macam. Pak Har usianya berapa? Kemudian Pak Har sudah bekerja di sini berapa lama? Tuh. Kemudian ada pertanyaan, kalau Pak Har nggak masuk, siapa yang menggantikan? Itu ada pertanyaan yang seperti itu. Ada lagi gini, Pak, selang yang tadi, karena Pak Haryanto itu bawa selangnya nggak gini Bapak Ibu, dimasukkan yang segitiga didorong itu apa ya? Yang untuk tukang bangunan itu. Nah, sampai dimasukkan seperti itu, saking panjang selangnya. Pak, selangnya itu tadi berapa panjangnya? Ada yang seperti itu. Kira-kira berapa lama Pak Bon itu menyiram tanaman yang ada di sini semua? Pertanyaannya macam-macam. Kemudian ketika Pak Har itu menjawab, anak-anak menulis jawabannya di lembar yang sudah saya sediakan. Boxnya sudah ada. Jadi 10 pertanyaan di situ, 10 pertanyaan di bawahnya. Oke, berarti di situ ditulis juga mencatat jawaban dari Pak Har ini kerjanya seperti ini ya. Kerjanya itu sangat berat sekali. Energi yang dikeluarkan Pak Har berapa? Ada juga pertanyaan, Pak, volume air yang dibutuhkan untuk menyiram itu gini, Pak Har kemarin jawab gini, berapa ya? Kira-kira itu 2 kubik bilangnya gitu. 2 kubik 2 meter kubik gitu. 2 meter kubik volume airnya. Itu yang disampaikan Pak Har. Oh gitu. Terus habis itu Pak Haryanto kalau sakit kira-kira ada nggak yang menggantikan? Kalau tadi ya sudah ya. Nah, ini yang dilakukan dulu. Kemudian setelah itu anak-anak saya minta kembali ke kelas lagi. Ya. Terus anak-anak saya minta kembali ke kelas lagi. Anak-anak kami di worksheet-nya itu ada perintah untuk merefleksi. Silakan tulis refleksi apa yang sudah kalian lakukan, termasuk tadi wawancara, kemudian melihat video. Dia menuliskan dengan kalimatnya sendiri. Ada yang menuliskan di artefaknya itu gini. Artefak itu tulisan coretannya itu. Besar sekali ya pengorbanan Pak Har untuk sekolah. Ada seperti itu, macam-macam anak-anak. Terus habis itu, wah ternyata berat ya, karena apa? Selangnya panjang. Selangnya panjang, berat. Nah, sampai seperti itu. Nah, setelah anak-anak itu, anak-anak biar lebih mendalam, saya minta untuk melakukan pengukuran. Pengukuran itu untuk mengetahui energi yang dikeluarkan Pak Har dalam menyiram tanaman. Ini dikaitkan dengan materi fisikanya, menghitung energi. Nah, di sini itu ada menghitung energi. Kalau menghitung energi itu kan masa selang, ya. Kemarin itu anak mengukur. Kami beri setiap kelompok itu dengan selang yang berbeda. Ada kelompok satu yang selangnya hanya 20 cm. Kemudian sebelahnya 25 cm, sebelahnya 30. Terus selang itu ditimbang di timbangan. Di timbangan yang 20 cm misalkan sama dengan 10 gram. Nah, 10 gram itu nanti dikalikan dengan keliling taman. Masa ini berarti masa selang. Kalau selangnya Pak Har tadi 30 meter,
meter, berarti beratnya berapa? Karena tadi 20 cm saja 10 gram. Berarti kalau 30 meter berapa gram gitu kan? Itu kemarin kami minta anak-anak melakukan pengukuran. Di sini anak-anak melakukan pengukuran gitu. Nah, ini kemudian dikalikan gravitasi bumi gitu kan? Gravitasi bumi terus dikalikan keliling taman. Tapi ini rumusnya kemarin saya letakkan di worksheet. Anak-anak ini mengerjakan satu grup, satu kelompok. Ada yang melakukan mengukur taman dulu, terus ada yang hitung selangnya. Wah, ternyata energinya ini baru selang loh ya. Sudah berapa joule kan gitu ya? Sudah berapa joule yang dikeluarkan Pak Har? Itu masih dalam taman yang depan aja, satu taman tok. Dan kalau semua taman, belum yang di belakang, belum yang nanti jebor-jebor gini, berarti anak-anak ini kan menumbuhkan empati terhadap Pak Bon, itu kan semakin besar untuk hanya merawat tanaman saja. Nah, di situ itu di tahapan empathize. Bapak Ibu, ini yang ditulis kesadaran biru ini kebalikannya. Kalau biru seperti ini berarti siswanya seperti ini, kayak di RPP dulu Bapak Ibu ya. Berarti guru memasarkan video berarti guru siswa memperhatikan video dan ini nanti dilanjutkan kesadaran. Itu di tahapan empathize-nya. Nah, sekarang saya masuk ke tahapan define. Apakah ada yang perlu dikonfirmasi Bapak Ibu? Juga kelas saya di sini. Berarti ini nanti akan saya lakukan di kelas saya, di kelas Imam Adam Malik untuk 29 siswa saya. Jadi sudah saya bagi 5 kelompok untuk kelompok ini mulai dari tahapan empathize. Di define di sini kan masuk di unit struktural Bapak Ibu. Lah, dikaitkan dengan pertemuan yang sebelumnya di tahapan empathize. Itu kan anak-anak memahami masalah. Masalahnya itu apa? Masalahnya itu adalah bagaimana kalau Pak Bon itu gak masuk gitu ya. Terus apakah tanaman ini masih terjaga? Karena ketika ditanya tadi Pak Bon apakah ada yang menggantikan, Pak Bon bilang tidak ada. Nah, di sini anak-anak merumuskan dari masalah yang pertama. Merumuskannya dia itu mengaitkan dengan sumber daya yang sekolah miliki dan tantangan yang sekolah hadapi. Itu masuk di define. Jadi mereka nantinya itu akan saya buat seperti ini Bapak Ibu. Kan di sini kan merumuskan masalah. Nanti saya itu pengen ada mereka dari setiap kelompok itu brainstorming bersama teman-teman di kelompoknya. Itu gini, karena masalahnya tadi merawat tanaman itu sangat butuh effort gitu ya. Kalaupun Pak Bon itu nggak ada, itu harus ada yang menggantikan atau bla bla bla. Itu dikaitkan dengan tantangan dan sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi nanti saya itu mau anak-anak kami bagi tablet satu-satu di kelompoknya. Kemudian saya buat link Mentimeter. Mentimeter itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu adalah sumber daya apa yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pertemuan hari pertama. Itu pertanyaan pertama. Pasti mereka satu kelompok boleh jawabannya lebih dari satu. Ting 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 ting, kan akan jawabannya kelihatan di slide ya Bapak Ibu ya. Ting 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 ting. Mungkin bisa jadi nanti mereka itu akan punya ide. Oh, ada membuat program, misalkan itu bisa jadi. Ini asumsi saya dan teman-teman kemarin saat bisa jadi ada yang gini. Bunga plastik saja. Bisa jadi. Terus habis itu sumber dayanya ada guru TIK. Aku kan punya guru TIK yang bisa mengajarkan coding, bisa jadi. Terus ada juga mungkin
mungkin loh Bu, buat program ustazah dijadwalkan untuk menyiram bergantian. Nah mungkin seperti itu ada di tahapan define. Jadi di tahapan define untuk merumuskan masalah, guru itu meminta siswa untuk merumuskan pernyataan dari hasil diskusi yang sebelumnya pada kegiatan refleksi yang sebelumnya, dan meminta siswa untuk menganalisis sumber daya yang dimiliki sekolah itu apa. Pertanyaan kedua, tantangannya itu apa. Kalau misalkan dia punya program, guru itu ditiketkan untuk menyiram tanaman, berarti tantangannya apa? Oh berarti kelasku nanti bisa jadi dikurangi jam belajar matematikanya karena harus ada arti nyiram tanaman dulu. Terus kalau itu masuk di program sekolah untuk siswa, tantangannya seperti apa? Mereka kami minta untuk memiliki jawaban dengan diskusi dengan kelompok-kelompoknya untuk merumuskan masalah ini. Itu di tahapan itu. Jadi lebih ke anak-anak itu bisa menganalisis sumber daya yang bisa aku manfaatkan untuk membantu Pak Don itu seperti ini besok itu. Tapi kalau aku menggunakan ini, tantangannya ini. Tambah pakai lagi mungkin. Dia biar menganalisis bersama kelompoknya. Itu di tahapan define itu berarti tahapan yang kedua di design thinking. Jadi nanti guru itu meminta ya kan siswa untuk merumuskan pernyataan dari hasil diskusi dengan teman-temannya pada kegiatan refleksi pertemuan utama. Kemudian guru meminta siswa menganalisis sumber daya yang ada yang bisa digunakan untuk menggunakan Mentimeter tadi ya. Di situ adalah anak-anak diminta untuk memetakan sumber daya apa yang nantinya anak-anak bisa manfaatkan untuk mengatasi masalahnya Pak Bon tadi. Kemudian tantangannya apa? Nah, jadi nanti ada dua pertanyaan pada Mentimeter yang nantinya anak-anak untuk menjawab bersama kelompoknya. Dan selanjutnya di tahapan ideate ini diharapkan anak-anak banyak muncul ide apa yang mereka akan berikan ketika ada masalah seperti itu. Kira-kira nanti anak-anak punya ide apa Bapak Ibu untuk membantu meringankan kerja Pak Bon? Nambah tukang kebun, iya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Membuat jadwal weekend. Terus kemudian yang kira-kira dipikiran anak-anak. Iya, yang kira-kira dipikirkan anak-anak nanti bisa celotok keluar apa lagi Bapak Ibu untuk mengatasi membantu meringankan apa? Diganti anak-anak. Kerangnya ditambah. Kerangnya ditambah. Oke, apa lagi Bapak Ibu? Kira-kira nanti anak-anak punya ide apa? Diganti bunga plastik. Itu. Terus apa lagi Bapak Ibu? Nambah tukang kebun, ya kan? Nambah tukang kebun. Kemudian mungkin juga nanti anak-anak karena define tadi dia sudah memilah, bisa jadi saat dia memilah sumber daya yang dimiliki sekolah itu dia sudah di pelajaran komputernya belajar coding, bisa jadi ada yang muncul ide apa Bapak Ibu?
Yes. Bisa jadi ada yang punya ide, kan satu kelas itu kan sudah diajarkan coding semua, bahkan ada anak robot, anak yang ekskul robot, walaupun tidak semua satu kelas. Yang ekskul robot ada beberapa anak, ada membuat alat penyiram otomatis. Kalau Pak Bonnya nggak ada, dipencet dari manapun sama siapapun yang fit, itu airnya keluar sendiri. Nggak berat ya? Nggak berat, bisa jadi seperti itu. Jadi pada tahapan IDEA, guru meminta setiap kelompok memunculkan ide-ide kreatif mereka. Nanti saya memberikan manila kepada setiap kelompok. Saya siapkan manila, spidol, post-it. Di situ saya minta anak-anak buat kolomnya seperti ini. Kemudian ini alternatif solusi. Alternatifnya boleh, saya minta setiap kelompok mungkin 5 ya, ada 5. Misalkan satu kelompok misalkan ada yang tadi diganti bunga plastik, penambah. Diganti bunga plastik. Kalau kelompok lain punya ide yang sama, loh nggak apa-apa. Kan setiap kelompok diskusi masing-masing. Nah, terus ada lagi program apa tadi coding? Bukan, yang piket guru, Penambahan SDM. piket siswa, Nambah Pak Bon. nambah Pak Bon. Bunga plastik. Terus habis itu di sini tadi alat penyiram otomatis. Kerannya ditambah. Terus tidak hanya ini, di sini tak minta anak-anak buat kolom lagi. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Wes, itu di manilanya anak-anak tiap kelompok. Kalau diganti bunga plastik, kelebihannya apa? Bisa jadi mereka tanpa menyiram, iya kan Bu? Tanpa menyiram. Apa ya? Kekurangannya? Berarti kekurangannya tidak menghasilkan oksigen. Apa lagi? Berdebu. Kan nanti laki-laki. Tenaga lagi ya. Tenaga lagi. Terus kalau piket guru, kelebihannya ya tertangani masalah kan terus selesaikan kan diganti guru. Tapi kekurangannya koreksi yang guru menumpuk. Pulangnya lebih sore kita. Akan ada overtime misalkan. Kalau piket siswa hampir sama ya. Apa kira-kira Bapak Ibu kalau piket siswa? Kelebihannya ya tertangani memang. Masalah sudah tertangani. Kekurangannya menambah tugas siswa. Kalau menambah Pak Bon, tambah tertangani kan lebih cepat. Tapi ini RAPBS minus Nambah berarti. banyak butuh biaya karena kan gajinya nambah gitu. Alat penyiram otomatis kelebihannya tidak perlu tenaga. Terus kekurangannya apa kira-kira Bapak Ibu? Biaya. Nah, nanti ini kami minta anak-anak menulis di manila masing-masing. Saya sebagai guru akan menulis di papan tulis seperti ini kolomnya. Saya minta ide anak kelompok 1 punya satu ide apa? Misalkan dia menyebut ganti bunga plastik. Oke, kelompok 1. Kelompok lain ada yang punya ide kelompok 1 sama Ya udah, saya bisa tulis 1 ya. Dan kelebihannya apa nak? Dari kelompok 1 yang tadi beride ini. Kekurangannya apa nak? Kelompok lainnya tadi sama, ada nggak kelebihan dan kekurangan yang belum dituliskan? Ini ya udah, Ustazah Atik tuliskan di sini. Bisa jadi dari semua kelompok itu solusi alternatifnya Banyak. Banyak. Nah itu, Ustazah Atik tulis semua. Sekarang kita akan berpikir bersama-sama dari alternatif solusi ide-ide yang sudah kalian berikan tadi untuk membantu meringankan kerja Pak Haryanto sebagai Pak Bon. Di sini kira-kira yang bisa kita laksanakan dan itu efektif, efisien yang mana? Coba sekarang Ustazah Atik, nomor 1 diganti bunga plastik. Gimana menurut anak-anak? Enggak usah. Ya udah berarti Ustazah silang ya, tengkong. Nanti saya yang ini
Oh, ternyata yang nanti yang bisa itu karena kita sudah belajar coding sama Mas Doni dan Ustadz Sofan dan Ustadz Zaki. Kita punya tablet juga, kita gimana kalau kita berarti kita sepakati anak-anak yang nanti akan kita gunakan untuk membantu Pak Bun. Kita akan membuat alat penyiram otomatis. Setuju anak-anak? Setuju, kita sepakat. Oke, Ustazah centang petot. Nah, Ustazah centang 1 berarti yang Ustazah centang kita sepakati anak-anak ya, kita nanti akan membuat dan membantu Pak Bun dalam menyiram tanaman dari alat penyiram otomatis. Sepakat? Sepakat. Misalkan sudah. Nah, ideat itu ini critical thinking dari anak-anak itu kita gali dengan dia tadi sudah memilah sumber daya yang dimiliki sekolah, tantangannya seperti apa, kita ajak berpikir anak-anak juga seperti ini gitu. Kemudian di tahapan ideat sudah selesai, saatnya anak-anak prototipe. Di sini purwarupa, menghasilkan karya. Nah, di sini Bapak Ibu paling lama membutuhkan banyak jam belajar. Kenapa? Karena satu, yang pertama, anak-anak itu nanti pada tahapan prototipe tidak mungkin langsung ujuk-ujuk jadi alat penyiram otomatis. Yang pertama, dia harus mendesain. Saya bagi kelompok, di halaman ada 6 taman. Saya bagi kelompok 1 tamanmu di sini, kelompok 2 tamanmu di sini, kelompok 3 di sini. Satu kelompok punya 1 taman, harus bertanggung jawab terhadap taman tersebut. Silahkan kalian turun untuk membuat, kira-kira apa sebelum dia membuat alat penyiram otomatis? Kira-kira dia harus apa di tamannya? Nah, merancang atau mendesain. Jadi di prototipe itu ada 2. Satu prototipe desain, satu prototipe pembuatan. Sebelum dia mendesain dulu. Saya beri lagi Manila. Silahkan kalian lihat tamanmu. Oh, taman di sekolah itu kan ada yang gini, ada yang bentuknya gini aja. Ada yang di belakang pagar itu bentuknya gini Bapak. Ada ininya terus dia gini. Nah, ini pasti dia akan menyesuaikan desain tamannya ketika dia menggambar desainnya. Bisa jadi rancangan pipanya nanti ada yang dibulatkan ke sini, lah seperti itu. Dia kan menggambar dulu di Manila. Itu ada pada tahapan prototype desain. Kira-kira anak SD gitu bisa nggak itu? Bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Untuk ada pendampingan sendiri. Ya, ada pendampingan gini Bapak Ibu. Ini kan multidisiplin ilmu. Jadi gini, ketika saya mengajar guru-guru IPA, TIK, karena di sini kan gurunya banyak Bapak Ibu ya. Itu tidak semua sekolah seperti itu sih. Kalau gurunya banyak itu plusnya. Kalau di sini itu kan kalau saya mengajar matematika, Ustazah Rere IPAS, karena backgroundnya Ustazah Rere misalkan sains berarti IPAS gitu ya. Kemudian karena di sini itu banyak disiplin, ketika saya mengajar matematika di kelas saya, guru-guru yang ada di sini harus ikut. Yang ketika dia tidak mengajar untuk mendampingi kelompok masing-masing tadi gitu. Jadi ketika dia mendesain itu anak-anak ketika mendesain tamannya, kami minta juga nanti dia menulis berapa meter kebutuhan selangnya. Misal berapa meter butuh apa lagi kabel tis misalkan. Bisa loh Bapak Ibu ya. Butuh apa lagi kira-kira anak-anak? Tiang-tiangnya mungkin. Barangkali butuh apa, dia harus mendesain dulu di Manila. Setelah mendesain Bapak Ibu, kita apa Bapak Ibu? Kita kira-kira setelah mendesain, anak-anak diminta untuk Menyiapkan alat. Nah, menyiapkan alatnya karena dia tadi sudah belajar coding, bisa jadi anak-anak perlu juga yang namanya feeding knowledge. Feeding knowledge itu anak-anak butuh pemberian tambahan pengetahuan lagi tentang coding. Maka di situ guru TIK, Ustadz Sofan itu nanti menerangkan lagi tentang coding di tahapan prototipe.
coding untuk nyiram tanaman otomatis itu kayak gimana? Mereka akan membuat codingnya. Itu tidak gampang Bapak Ibu. Makanya di sini itu JP-nya itu sebanyak 36 JP. Di 36 JP itu di prototipe saja. Prototipe saja mulai mendesain sampai alatnya jadi. Karena kami ada itu tadi anak-anak sudah membilang kita punya tablet. Tabletnya itu yang digunakan untuk nanti on off-nya. Ketika di on, apakah airnya ini keluar atau tidak. Nah, itu kan coding Bapak Ibu ya. Nah, dia sudah belajar di situ, anak-anak kelas 6. Nah, sehingga di tahapan prototipe itu anak-anak diharapkan karena idenya itu nanti dia seperti itu, dia harus mampu melaksanakan. Seperti itu. Nanti guru sebagai fasilitator itu membantu mendampingi dan mengarahkan anak-anak. Termasuk nanti yang merangkak ini, kalaupun dia belum bisa menggergaji, saya mau minta bantuan ke janitor untuk membantu menggergaji. Tapi anak-anak, Pak, ini tolong gergajikan segini, sudah 20 cm misalkan. Itu nanti yang menggergaji janitor. Itu untuk alat otomatisnya. Lah itu tanggung jawabnya setiap kelompok ada pada taman masing-masing. Itu harapannya nanti anak-anak bisa kita giring untuk ke sini Bapak Ibu. Nah, sampai sini ada yang dikonfirmasi. Nah, STEM itu kan seperti proyek ya Bapak Ibu. Di situ adalah pembelajaran di mana anak-anak itu kreatif kolaborasi. Berkolaborasi dengan memunculkan ide-ide kreatif itu yang ada pada design thinking. Nah, itu yang ada pada design thinking. Tapi ya ini tadi kita mengajarkan ke anak-anak itu bisa berpikir yang kritis, yang tidak hanya belajar matematika itu perkalian dan seterusnya. Kita gali mulai empatinya sampai dia membantu Pak Pon menciptakan alatnya. Betapa bangganya kalau alat itu jadi ya Bapak Ibu untuk dirinya sendiri. Aku bangga bisa membantu Pak Pon meringankan kerjaan Pak Pon. Nah, sampai seperti itu pembelajaran mendalam seperti itu. Nah, saatnya kita masuk di tahapan tes Bapak Ibu. Di tahapan tes itu uji. Nah, ini matematika masuk. Ketika alatnya itu dipencet on, volume air yang keluar dalam satuan waktu tertentu itu debitnya berapa? Kelas 6 kan sudah belajar debit ya Bapak Ibu. Mereka mengetes dalam, misalkan gini, dalam satu kelompok itu bisa jadi di rangkaiannya, bisa jadi loh Bapak Ibu, di rangkaiannya itu tempat pancurannya itu tidak hanya satu, ini ada tempat pancuran, misalkan ini sumber airnya itu pakai galon biasanya. Kemudian di on, oh ini kok hanya netes, ini kok banter ya soalnya dekat dengan galon. Kemudian ini kok netes nah itu kan berarti kita munculkan anak lagi masalah. Ayo, kalau kayak gini berarti apa yang salah dengan rangkaianmu? Bisa jadi oh ininya harus ditutup atau bagaimana selangnya, atau ini terlalu besar lubangnya atau seperti apa. Kita munculkan lagi, ayo kita tes dulu alatmu sudah berjalan dengan baik apanya. Gitu toh Bapak Ibu. Lah nanti setelah anak-anak tes debit, oh misalkan volumenya keluar 200 ml dalam waktunya itu 20 detik. Berarti debitnya berapa nak? Satu sumber air. Nah, itu kan belajar aplikasi matematika secara langsung pada alat. Ya. Jelas berarti pengertian debit itu sudah tahu langsung. Tidak hanya debit itu volume per waktu. No, tapi aplikasinya kayak gimana? Oh ternyata anak-anak itu mancurnya dikasih gelas, kemudian diukur di gelas ukur. Oh 200 ml tadi di stopwatch berapa lama ya? Oh 20 detik berarti debitnya sekian. Oh gitu ya, itu apakah sudah bisa menyirami semua tanaman di area situ? Nah itu perlu kita tanya, sudah bisa menyirami semua tanaman yang ada di situ? Kemudian, kalau penyiram otomatisnya bisa jadi gini, kalau hujan kan nggak usah dipencet, karena kan sudah hujan gitu. Bisa jadi seperti itu.
nanti idenya nanti kita lihat besok ya Bapak Ibu ya di tanggal 22. Nah, tanggal 22 itu nanti pastinya Bapak Ibu itu bukan mengobservasi Saya yang usada hati, bukan. Tapi kan kita apa itu judulnya itu kan critical thinking ya. Nah, gimana sih ketika Bapak Ibu nanti sudah dibagi tugas untuk observasi, si anak ini tuh critical thinkingnya itu seperti apa ya? Apa yang muncul itu, faktanya apa ya ketika usada hati memberikan proses pembelajaran itu, si anak ini nanti menyampaikan apa? Nah itu monggo, hal temuan-temuan Dicatat apa sama Bapak silakan Ibu. dicatat. Nanti kan setelah buka kelas kita kumpul lagi untuk refleksi. Semakin tajam katanya Pak Arif dosen UPI ya, semakin mendalam refleksinya itu ketika kacamata penglihatannya ibu terhadap anak-anak itu semakin detail gitu. Tapi ini jangan menggunakan perasaan. Perasaan itu seperti ini. Koyoke mau arek iki iku. Kayak gitu kan koyok itu dari perasaan ya, tidak data ya Pak Ibu ya. Tidak data itu berarti Fakta ya. harus benar-benar fakta. Kepada si anak. Oh, si Gusti ini tadi bisa memunculkan idenya dengan seperti ini dan di kelompoknya Gusti ini lebih kritis dibanding teman-temannya. Itu fakta Bapak Ibu, bukan perasaan. Ya kan? Kalau perasaan jangan sampai Bapak Ibu nanti ketika mengobservasi siswa itu menggunakan perasaan Bapak Ibu. Kayak aneh apa iki mau ibu dia no masalah. Jangan, pasti nanti akan dekat sama misalkan nanti ada dosen UMG yang datang ke sini atau apalagi Bapak Ibu akan mengkritik saya. Tadi Ustazah Ati mengajarkan kita tidak sedang mengobservasi Ustazah Ati, tapi mengobservasi siswa di kelas. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Adalah observasi saya isi air lagi. Oke, jadi desain ini nanti Bapak Ibu yang saya laksanakan di kelas. Jadi semoga desain yang kita buat ini nanti berjalan dengan baik seperti apa yang kita rencanakan. Kalau nggak ono sing kita ini nanti saya itu memancing anak-anak supaya punya ide ini, gitu. Digiring. Oh, kalau misalkan anak-anak pilihnya ternyata sepakat sama Pak Yun aja. Jadi tetap kita giring. Kita giring. Saya nanti apa nih? Kalau misalkan menurut Bapak dan anak-anak pengeluaran listrik bulan ini itu harus nambah. Apakah mau kamu nambah SPP? Pasti orang tuamu akan datang ke sekolah. Itu kita giring Bapak Ibu untuk anak-anak punya ide seperti itu. Kan kita kalau menyusun RPP itu kan gitu ya Bapak Ibu. Harapannya kita itu nanti anak-anak Seperti ini. tapi jangan sampai saya anak-anak ayo segala ini. Udah ayo Pak muncul critical thinkingnya mereka. Gitu. Sudah di tahapan ini sudah tes sudah. Nah yang selanjutnya yang terakhir di tahapan design thinking itu adalah present. Present itu nanti harapannya nanti anak-anak setelah alamnya dites berjalan dengan lancar atau ada kendala itu nggak apa-apa. Ada kendala pun itu nanti disampaikan saat present. Kendalanya anakku itu yang hanya mancurnya itu hanya 3 titik, 5 titiknya itu tidak keluar airnya, nggak apa-apa. Itu dipresentasikan juga. Nanti harapannya presentasinya di depan taman masing-masing. Di depan taman masing-masing, tapi ya gitu Bapak Ibu tamannya perlu kita tulis dulu nanti mohon untuk tidak merusak biasanya atau anak-anak itu kan kadang kelas 1, 2 itu kan pengen pegang-pegang ya. Itu kita tulisi gitu ya Bapak Ibu, kita tulisi di taman. Ini adalah project STEM anak kelas 6 itu mohon untuk tidak mohon ikut menjaga seperti itu biar mereka ikut menjaga juga karyanya kakak-kakak kelasnya. Itu harapannya nanti seperti itu. Nah, sampai nanti mereka presentasi di depan tamannya sampai mencoba. Kalau bisa, mungkin kalau Bapak Ibu ini bisa hadir juga ya harusnya sebenarnya ya. Sebenarnya ya sampai anak-anak itu tes present tentang apa yang
sudah dia laksanakan, mulai dia mewawancarai Pak Bon, kemudian dia memilah sumber daya dan tantangan yang ada, ide-ide yang dia munculkan sampai menemukan satu alternatif solusi, kemudian dia membuat karya dan seterusnya, itu dia presentasikan dengan teman-teman di kelompoknya seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk di present. Kemudian sampai sini ada yang dikonfirmasi lagi Bapak Ibu? Kalau penutup itu ya seperti saat kita pembelajaran biasanya dilakukan apa Bapak Ibu? Kalau refleksi gitu ya. Berarti guru melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, anak melakukan refleksi. Refleksi itu banyak macam ya Bapak Ibu ya. Kadang saya itu ngajak anak-anak, ayo nak kita buat lingkaran duduk di depan gitu. Misalnya Atik pegang spidol. Hari ini misalnya Atik mau berikan ke Rere, selama pembelajaran STEM atau pembelajaran yang dilakukan ini kita buat project, kamu sudah belajar apa aja, tantangannya apa, nanti kamu berikan ke temanmu lagi, yuk bersuara gitu. Itu macam-macam refleksi. Nanti kita kasih umpan balik Bapak Ibu terhadap refleksi yang sudah dilakukan dan anak-anak lakukan di dalam kelas. Dan di sini semuanya ada LKPD-nya Bapak Ibu. Di tahapan empathize, define, ideate, prototype, test, sudah kami siapkan worksheet. Udah habis? Oke, Bapak Ibu ternyata cepet banget ya. Ya seperti ini Bapak Ibu untuk design thinking for critical thinking di Mathematics 1. Berarti pas waktu tanggal 22 besok, jadi kita sama-sama mengobservasi siswa gimana untuk mengobservasi siswa itu critical thinkingnya yang dimiliki oleh anak-anak itu munculnya seperti apa. Jadi nanti kami mohon bantuan dari Bapak Ibu semuanya sesuai dengan lesson-lesson yang sudah kita buat ini tadi. Nah, Sadaki tadi menyampaikan bahasanya lesson untuk tanggal 22 sudah aktif mengambil yang di tahapan define sama ideate itu tadi. Nah dari sini Bapak Ibu apa yang sudah kami sampaikan tadi dari awal sampai ini tadi barangkali ada yang perlu dikonfirmasi. Ya, monggo silakan. Ini itu kan dari berbagai macam mata pelajaran. Iya. Nah, pastinya didiskusikan sama Iya, semua materi yang terlibat. Ya, berarti di dalam kegiatan itu juga itu nanti dimasukkan kayak Islam itu juga masuk. Iya. Iya. Kita masukkan juga Al-Islam. Al-Islam TP-nya apa? Oh, TP-nya tentang misalkan menjaga apa ya? Tapi tidak semuanya dipaksakan masuk. Oh, Enggak, iya. ya kan Gus ya. Iya. Tidak semuanya Yang relevan. Iya. Tadi anak-anak kan mendesain, menggambar taman dan seterusnya, berarti kira-kira masuk di mapel apa itu? Seni Masuk rupa. seni. Kemudian anak-anak present itu masuk di apa? Bahasa Indonesia bisa. Atau ketika uji anak-anak itu ketika bahasa Indonesia teks prosedural ya. Ada teks prosedural, dia ada teks prosedural bisa dimasukkan juga. Seperti itu. Nah, di lesson design Bapak Ibu, di lesson design itu kita mendesain dengan 52 JP dalam satu lembar. Bisa kan ternyata Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu, lesson design itu tidak sama dengan rencana pembelajaran. Ini kemarin kami dapatkan dari Pak Arif Hidayat, dosen UPI, Presiden of ICLS. ICLS itu International lesson study. Ya, lesson study Indonesia. Itu bahwa lesson design ini di dalamnya sudah ada tahapan perencanaan. Tapi di FPP belum tentu ada lesson design. Intinya gini Bapak Ibu, kita buat gini. Tadi awalnya dia sedih kan Bapak Ibu. Kemudian berarti dia sudah belajar. Harapannya nanti di sini anak-anak sudah bisa tersenyum gitu Bapak Ibu. Ini di lesson design. Kemudian kita kasih garis seperti ini. Nah, yang atas ini adalah bagian dari guru. Yang bawah ini bagian dari siswa. Semakin ke sana, semakin banyak siswa yang melaksanakan pembelajaran. Gurunya semakin sedih. Di awal
pendahuluan itu banyak gurunya, siswanya sedikit. Tapi semakin kegiatan inti, penutup, itu siswanya yang semakin banyak diminta untuk aktif untuk belajar. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf apabila dalam penjelasan saya di lesson desain matematika 1 desain thinking for critical thinking ada hal yang mungkin salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz Dati atas paparan terkait lesson desainnya. Nah setelah ini kita nanti menuju ke aula lagi dan nanti barangkali di kelas matematika 1 ini nanti ada 3 yang Ya siapa? Kita tentukan dulu. kita tentukan dulu siapa.